bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Melalui atau berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai praktik baik yang saya dapatkan saat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Selain itu, saya juga akan mengimbaskan budaya positif dan hal-hal positif yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan program guru penggerak kepada rekan sejawat. Selain itu, penerapan atau aksi nyata yang akan saya laksanakan di kelas yang saya ampuh yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid, melalui pendidikan sosial emosional, menjadi pemimpin pembelajaran, melalui praktik coaching, dan mensosialisasikan atau mentransfer budaya positif yang saya dapatkan secara aktif di kelompok kerja guru, sehingga hal-hal positif yang saya dapatkan dapat berguna selain saya pribadi juga dapat bermanfaat bagi rekan sejawat baik di sekolah tempat saya mengajar maupun di sekolah lainnya. Langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang pertama, yaitu melakukan analisis dan mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi. Yang kedua, menyesuaikan paradigma berpikir, yaitu 4 paradigma dilema etika. Setelah menyesuaikan paradigma dilema etika, kemudian ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Setelah menentukan prinsip dilema, saya akan menentukan 9 langkah dalam mengambil atau menguji keputusan. Sebagai seorang pendidik yang ingin terus berkembang dan belajar, tentu saja saya akan memulai dari diri sendiri dan tentu saja akan menerapkan hal-hal positif yang saya dapatkan saat melaksanakan pendidikan guru penggerak dalam bidang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga hal tersebut bisa saya terapkan mulai dari ini, minggu depan, dan seterusnya sehingga saya terbiasa melaksanakan atau mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Siapa saja yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang pertama, yaitu tentu saja kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi di sekolah. Yang kedua, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai pengambilan keputusan dalam pembelajaran yang mana belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami selama mendidik atau menuntun anak di sekolah. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman CGP, pendamping praktik, serta komunitas praktisi di sekolah yang sudah saya bentuk. Saya akan selalu berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat mengenai apakah langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat dan efektif, serta dasar pengambilan keputusan sudah berdasarkan atau sudah berpihak kepada murid, mampu dipertanggungjawabkan, serta mencangkup kebijakan-kebijakan universal yang nanti akan saya terapkan di sekolah sehingga langkah-langkah yang dalam mengambil keputusan dapat tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah sehingga praktik baik yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak dapat saya terapkan sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang merdeka belajar serta memerdekakan murid. Sekian dan terima kasih.